إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم dan bukanlah dia perkataan syaitan yang terkutuk, yaitu maksudnya laisa al-Qur'anu biqauli ahadin minasyayatin. Bukanlah Quran itu merupakan perkataan salah satu orang dari golongan bangsa setan. Wa humul kahina alladzina tuhiya ilaihimus syayatinul wahya. Ya al-wahyu. Di mana setan yang dimaksud di dalamnya adalah dukun-dukun, tukang ramal yang diberikan kepada mereka atau yang syaitan berbisik kepada mereka dengan bisikan-bisikan yang dusta. Nah, wa yukadzibuna ma'ahu wa yukhbiruna an-nasa fayadunnunahum shadiqin. Mereka berdusta dan wa yakdzibuna ma'ahu wa yukhbiruna an-nasa wa fayadunnunahum shadiqin. Mereka itu berdusta. Mereka memberitakan berita kepada manusia seolah-olah mereka itu anggapan manusia bahwa mereka ini adalah orang yang jujur, orang yang benar. Beda dengan Al-Quran, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan bukanlah dia Al-Quran itu ucapannya syaitan yang terkutuk, bukan. Tapi Al-Quran adalah kalamullah, annal Quran kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi menyebutkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Lalu Allah mengatakan fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Ketemu sudah dalam buku antum, ikhwan? Ketemu ya? Iqra ya akhi. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Nah, fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kalian akan pergi? In huwa, tidaklah dia Al-Quran itu illa melainkan dzikrul lil alamin, sebagai sebuah peringatan bagi semesta alam. Kalimat in huwa illa dzikrul lil alamin, in hunna bimakna ma. Pada ayat tersebut in huwa, in di sini maknanya adalah ma, yaitu tidaklah. Wa hadhi qaidatun annahu idza ja'at illa ba'da in fa hiya bi makna ma. Karena kaidah ini dalam bahasa Arab, bila lafaz in sesudahnya jatuh lafaz illa, maka arti in di sana artinya adalah tidak atau bukan. Ai anna takunu nafiyah, ma di sini menafikan, meniadakan. Lianna in ta'ti nafiyah, lianna in ta'ti nafiyah wa ta'ti syartiyah wa ta'ti mukhaffafa min as-saqaliyah walladhi yubayyin hadhihi al-ma'ani huwa siyaqu fa idza ja'at in wa ba'da illa fa hiya nafiyah. In tergantung sebagaimana keadaan dan lafaz susunan kalimatnya. Kalau sesudah in itu illa, maka in berarti apa? Tidak atau bukan. Tapi bisa jadi in memiliki makna syarat. Tapi dalam ayat ini in maknanya adalah ma atau bukan, penafian. Bukanlah Al-Quran itu, tidaklah Al-Quran itu melainkan dia merupakan peringatan bagi semesta alam. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah.
Ay ma huwa ay al-Qur'anul ladzi jaa bi Muhammadun wa nazala bi Jibril ala qalbi illa dzikrul lil alamin, yaitu artinya bukanlah dia Al-Qur'an itu, yaitu sesuatu yang datang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun Jibril alaihi salam dengannya kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan bersama dengan malaikat Jibril, melainkan Quran itu adalah dzikrun lil alamin, sebagai bentuk peringatan bagi alam semesta. Dzikrun bimakna at-tadzkir. Yani dzikrun bimakna at-tadzkir wa tadzakur. Artinya sesuatu yang dipelajari dan dijadikan sebagai peringatan. Tadzkirun lil alamin. Peringatan, pengingat kepada seluruh alam semesta. Dan supaya apa? Tadzakur lahum. Quran itu bisa dipelajari. Jadi tadzkir wa tadzakur itu artinya dia memberikan peringatan dan bisa dijadikan sebagai peringatan. Diambil pelajaran. An-naum yatadzakkaruna bihi wa yata'iduna bihi wal murad bil alamin. Mereka alam semesta bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibrah, bisa mengambil peringatan dari Al-Qur'an. Ya. Yaitu sesuatu yang diutus kepada mereka atau disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah, sesuatu yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai bentuk rahmat bagi semesta alam. Jadi Nabi sebagai rahmat dan yang dibawa oleh Nabi membawa rahmat pula. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan tentang Al-Qur'an, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha barakah zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Al-Qur'an. Atas hambanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi bagi alam semesta sebagai pemberi peringatan. Yakni Nabi memberi peringatan kepada manusia. Dengan apa ya kawan? Al-Quranul Karim. Fal murad bil alamin huna, yang dimaksud dengan al-alamin ini man ursila ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kaum atau manusia atau jin yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka. Jadi agama Islam ini diutus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangsa jin dan manusia. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang ingin di antara kalian untuk senantiasa menginginkan jalan yang lurus. Liman syaa, bagi siapa yang mau, maksudnya hadil jumlah badal mimma qabla lakinna bi adatil amil wa huwa illa kana qala in huwa illa dzikrul lil alam. In huwa illa dzikrun liman syaa minkum ayyastaqim. Kalimat liman syaa minkum ayyastaqim ini susunan kalimat yang ada kaitannya dengan lafaz yang sebelumnya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Seolah-olah Allah berkata in huwa illa dzikrun, tidaklah Al-Qur'an itu melainkan sebagai pemberi peringatan atau sebagai peringatan, illa dzikrun, maaf saya ulangi, in huwa illa dzikrun, dan tidaklah Quran itu melainkan sebagai pemberi peringatan atau sebagai peringatan liman syaa, bagi siapa? Bagi orang yang mau, minkum di antara kalian ayyastaqim, untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus. Jadi dengan demikian alhamdulillah ayat ini menjelaskan Quran itu bisa diambil pelajaran dan bisa memberi pelajaran bagi orang yang mau jalan yang lurus. Yang tidak menginginkan jalan yang lurus tidak akan bisa mengambil pelajaran. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitab la raib. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan. Liman ikhwan? Lil muttaqin. Fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah sebuah kitab yang tidak mengandung keraguan. Di dalamnya ada petunjuk. Bagi siapa ya kawan? Orang yang bertakwa. Yani orang-orang yang menginginkan jalan yang lurus. Fa khassa ba'da ta'mim wa amma man la yasha' al-istiqamah fa innahu la yatadzakkaru bihadzal Qur'an wa la yantafi'u bihi. Maka dengan demikian ini mengkhususkan yang tadinya umum dengan sesuatu yang khusus.
Yang tadinya menunjukkan bahwa Quran ini merupakan peringatan kepada siapa? Peringatan atau sesuatu yang bisa diambil pelajaran untuk siapa? Semua orang pada asalnya. Kemudian dikhususkan bagi orang yang mau mendapatkan jalan yang lurus. Nah, maka orang-orang yang ingin mendapatkan jalan yang lurus, mereka lah orang yang bisa mengambil pelajaran tentang Al-Quran. Orang yang ingin mendapatkan kebenaran, dia membaca Quran, dia dapatkan kebenaran. Orang yang menginginkan mendapatkan kemanfaatan dalam Al-Quran, menginginkan jalan yang lurus, maka dia akan memperoleh kemanfaatan dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan, walaupun dia membaca Al-Quran, Allah tidak akan memberikan kepadanya sebagai bentuk pelajaran dan tidak sebagai bentuk sesuatu yang memberi manfaat bagi dirinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina kafaru. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Apakah kalian berikan peringatan mereka dengan Quran maupun tidak? Ya, mereka tidak akan beriman karena memang tidak menginginkan kebaikan. Yang menginginkan kebaikanlah yang mereka akan mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga Nabi mengatakan, sungguh suatu kaum ada yang diangkat oleh Allah dengan Al-Qur'an dan ada pula suatu kaum yang dihinakan dengan Al-Quran. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini yang tidak menginginkan kebaikan walaupun mereka membaca Al-Quran, dia tidak dapat kebaikan. Berapa banyak pendeta mereka mencari-cari keburukan dalam Quran yang tidak ada keburukan sedikit pun di dalamnya. Ya, mereka nggak dapat hidayah. Tapi berapa banyak mereka pula para pendeta yang sebenarnya dia ingin mencari kebenaran. Ketika dia membaca Al-Quran, dia dapat kebaikan. Lalu dia berubah masuk ke dalam agama Islam. Ada faedah dalam hal ini, hidayah itu berarti diusahakan. Bukan dinanti seperti menanti apa? Kereta api. Enggak ya kawan? Atau menanti bus di halte bus, tidak. Hidayah itu disongsong, dijemput, diusahakan. Ingat, hidayah ini banyak. Hidayah banyak. Kalau kita menginginkan bisa menghafal Quran, ya berarti kita berusaha baca Quran. Kita cuma doa, ya Allah jadikan aku orang yang hafal Quran. Enggak pernah baca Quran. Lalu dari mana dia bisa menghafal Al-Quranul Karim? Disongsong ya kawan. Belajar bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, itu hidayah dari Allah. Nah, maka supaya bisa berbahasa Arab, ya dipelajari bahasa Arab. Faham tuh? Nah, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa syahid." Sesungguhnya di dalam Quran itu ada peringatan bagi siapa yang padanya memiliki hati atau memiliki pendengaran sedangkan dia menyaksikan. Yani ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang menggunakan hatinya untuk berpikir, memasang telinganya dengan baik, memperhatikan ayat-ayatnya Allah, ingin kebaikan, Quran menjadi peringatan. Quran menjadi peringatan. Bagaimana tidak? Ketika Quran menyebutkan innalil muttaqina mafaza. Ini peringatan bahwasanya yang bisa mendapatkan keberuntungan cuma orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ini kan peringatan bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Bagi orang yang mau ingin jalan yang lurus. Nah, fal insanul ladzi la yuridul istiqamah la yumkin ayantafi'a bihadzal Quran. Manusia siapapun mereka yang tidak menginginkan jalan yang lurus tidak akan mungkin bisa mengambil manfaat dari isi Al-Qur'anul Karim. Walakin akan tetapi idza qala qail. Kalau ada orang berkata hal masyiatul insan bi ikhtiyari, bukankah kehendak manusia itu juga dibarengi dengan apa? Usaha, pilihan, ikhtiar. Naqul na'am. Kita jawab apa ya kawan? Ya betul. Masyiahnya manusia mesti dibarengi dengan apa? Ikhtiarnya manusia. Masyiatul insan bi ikhtiyarihi. Fallahu azza wa jalla ja'ala lil insani ikhtiyaran wa iradatan. Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla telah menjadikan bagi manusia itu bekal berupa sifat memilih dan berkehendak. Insya'a fa'ala wa insya'a lam yaf'al. Kalau dia mau mengerjakan,
maka dia kerjakan. Kalau dia tidak mau, maka tidak dia kerjakan. Li'annahu law lam yakun kadzalik lam taqumul hujjah 'alal khalqil ladzina ursilat ilaihimur rusul. Sebab kalau tidak ada yang demikian ini, maka tentu tidak ada hujah. Tidak akan tegak hujah kepada makhluk yang diutus kepada mereka para rasul. Artinya ikhwafillah rahimanillah, mereka itu diutus para rasul, kemudian mereka boleh memilih ikut yang baik atau yang buruk. Maksudnya mereka diberikan pilihan, maksud saya, ke kanan atau ke kiri, Islam atau bukan. Nah, mereka punya keinginan untuk memilih itu. Ya, kalau mereka tidak punya keinginan untuk memilih, tidak berusaha untuk memilih, ya tidak ada manfaatnya walaupun mereka diutus kepadanya apa? Rasul. Nah, maka saudara kaum muslimin, diutusnya mereka kepada mereka itu rasul-rasul, mereka juga memiliki pilihan. Idzan, jadi kata beliau, fama naf'aluhu huwa bi ikhtiyarina wa iradatina. Fama naf'aluhu huwa bi ikhtiyarina wa iradatina. Apa yang kita lakukan dari sesuatu, maka dia merupakan pilihan kita dan kehendak kita. Tapi itu kaitannya dengan siapa? Takdirnya Allah Ta'ala. Walaula dzalika ma kana li irsalir rusuli hujjatan alaina. Kalau bukan dengan yang demikian itu, maka tentu diutusnya para rasul kepada kita itu bukan hujah bagi kita. Fal insan la syakka fa'ilun bi ikhtiyari. Maka manusia tidak ragu lagi, dia melakukan sesuatu dengan pilihannya sendiri. Wa kullu insan ya'rifu annahu idza arada ayyadaba ila Makkah fa huwa bi ikhtiyari. Sebagai contohnya, kalau manusia, kita mengetahui kalau dia ini mau berangkat pergi ke Mekah, itu pasti pilihannya. Makanya antum mau umrah, ya pilihan antum. Enggak usah diajak sama siapa? Keluarga. Tapi mau toh? Mau enggak? Ketika dia berangkat berarti mau. Berarti dia memilih untuk apa? Mau berangkat. Terpaksa maupun tidak terpaksa, berarti dia memilih. Fahim ya ikhwati? Nah, wa idza arada yadhhab ila Madinah fa bi ikhtiyarihi. Kalau dia mau pergi menuju ke kota Madinah, itu juga dengan kehendak dia. Itu dengan pilihannya. Wa idza arada yadhhab ila Baitul Muqaddas fa huwa bi ikhtiyari. Mau pergi ke Baitul Maqdis, yaitu juga dengan pilihannya. Wa idza arada yadhhab ila Riyadh fa huwa bi ikhtiyari. Ke Riyadh juga pilihannya. Aw ila ayyi syai'in aradahu fa huwa bi ikhtiyari. Atau apapun, kemanapun dia mau pergi, itu semua dengan pilihannya. Wadah? Maka tidak tampak di sana bahwa dia terpaksa, enggak ada. Enggak ada terpaksa, mereka memilih sendiri. Kalau dia berkata, loh kan kita udah ditakdirkan oleh Allah, betul, tapi kan kita enggak tahu gimana takdir yang Allah berikan kepada kita. Sahih? Kita tahu enggak takdir kita? Nah, karena itu kita diberikan oleh Allah pilihan. Walaupun ketika kita memilih, itu sudah takdirnya Allah. Sayangnya sebagian manusia, mereka beralasan dengan takdir untuk hal yang jelek. Ini salah. Mestinya beralasan dengan takdir itu untuk perkara-perkara yang perkara-perkara yang bisa menambah iman. Karena ada seorang perampok ketangkap lalu dia berkata, "Enggak apa-apa, saya redha jadi perampok." Kenapa? Udah takdirnya Allah. Kan dia bisa milih untuk tidak jadi apa? Perampok. Sahih? Nah, apa-apa, saya udah takdirnya jadi teroris misalnya itu. Ya nanti akan ada orang yang membunuh dia atau menghukum mati dia, lalu dia berkata, ya kamu jangan marah, saya ini menjadi tukang eksekutor bagi orang yang membunuh, maka dia harus dibunuh. Juga dengan takdirnya Allah jadi begitu. Maka beralasan dengan takdir tidak benar untuk berbuat maksiat, ya. Beralasan dengan takdir itu untuk suatu perkara yang bisa menambah iman. Misalnya antum kehilangan sesuatu, maka ucapkan apa? Setelah antum mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al, lalu antum mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini takdir Allah. Begitu baru benar. Antum udah berusaha belajar 2 tahun, ternyata pas ujian gagal. Antum mengucapkan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. 2 tahun belajar, ujian apa? Gagal. Itu namanya takdir. Untung udah usaha. Wadah. Berapa lama belajar bahasa Arab? Qadarullah 10 tahun baru bisa. Ya enggak apa-apa. Kan udah usaha, paham?
Berapa lama belajar bahasa Arab? Qadarullah sampai hari ini belum bisa. Kapan belajarnya? Belum pernah ya, berarti belum ikhtiar. Belum apa? Belum ikhtiar. Ya, jadi harus ikhtiar. Nah, manusia punya apa? Punya pilihan. Dia punya pilihan untuk berbuat ketaatan atau dia punya pilihan untuk berbuat kemaksiatan. Karena manusia itu diberi oleh Allah kehendak untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.